Firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, judulnya adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini judul khotbah adalah doa saya buat saudara tahun ini, mulai tahun ini, apa saja yang engkau perbuat berhasil. Dijadikan Tuhan berhasil. Oke. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa mengalami itu? Kita baca Kejadian 2 ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sampai itu dulu. Coba Anda lihat itu baik-baik. Kita baca Kejadian pasal yang keberapa? Pasal 2. Padahal Kejadian pasal yang pertama, kita semua tahu, itu adalah Genesis, itu adalah awal penciptaan dunia. Jadi pada waktu Kejadian pertama harusnya semua sudah diciptakan. Harusnya tumbuh-tumbuhan juga sudah diciptakan. Tapi sampai di Kejadian pasal yang kedua ditulis, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Rupanya ketika Tuhan menciptakan awalnya benih dulu. Paling tunasnya dulu. Jadi nggak langsung diciptakan jadi. Jadi ketika Tuhan pertama kali membentuk dan menciptakan dunia ini, yang dia tanamkan potensinya dulu. Tahukah saudara, seringkali itu juga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan tanamkan benih potensi yang hebat dan besar di dalam diri kita semua yang ada di tempat ini. Juga saudara yang mengikuti ibadah secara online, saya percaya sudah ada benih-benih yang hebat Tuhan tanamkan di dalam hidup saudara. Tapi herannya benih itu sudah dikasih, potensi itu Tuhan sudah taruh, cuma belum bertumbuh. Gak langsung produktif, gak langsung menghasilkan, gak langsung jadi. Kenapa? Mari kita lihat bagian berikutnya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua apa? Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Sampai di situ pembacaan kita. Jadi ternyata supaya muncul hasilnya perlu dua. Yang pertama apa? Tuhan menurunkan hujannya. Yang kedua ada orang yang mengusahakan. Ada orang yang mengerjakannya. Tahukah saudara, di dalam kehidupan kita juga sama. Supaya dalam hidup ini ada hasil. Supaya di dalam karir, di dalam pekerjaan saudara, Anda berhasil. Anda sukses. Kita butuh dua hal. Yang pertama, kita butuh Tuhan menurunkan hujan berkat-Nya dalam hidup kita. Dan saya berdoa untuk setiap jemaat keluarga Allah. Hujan berkat dari Tuhan tercurah di dalam kehidupan saudara. Anugerahnya tercurah di dalam hidup saudara. Amin. Terus yang kedua juga butuh apa? Kita untuk mengusahakan. Kita untuk bekerja. Jadi dua ini selalu. Makanya yang pertama kita butuh berdoa. Kita butuh mendekat sama Tuhan. Kita butuh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita butuh anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa yang kedua, kita harus bekerja. Yang jadi masalah buat sebagian orang, gampang untuk memahami bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tapi sukar memahami bahwa bekerja juga besar kuasanya. Karena butuh dua-duanya. Ya, ada sebagian lagi yang gampang paham. Pokok yang penting dalam hidup ini bekerja. Tapi susah paham bahwa penting untuk kita berdoa. Padahal dua-duanya punya tempat. Ya, sama seperti tadi itu. Tuhan harus menurunkan hujannya dulu. Ada orang yang mengusahakannya, baru hasilnya muncul. Harus dua-duanya, kalau cuma salah satu nggak bisa. Kalau cuma bekerja, tapi belum ada hujan yang turun, tanahnya semuanya masih kering. Di musim kemarau kita kemarin lihat ya, banyak sekali panen di Indonesia gagal atau panennya sangat minim karena airnya cuma sedikit. Itu yang
menjadi penyebab kenapa sebagian orang kerjanya luar biasa tapi hasilnya mengecewakan. Karena nggak ada hujan yang turun, nggak ada berkat yang turun. Sebaliknya, kalau hujan turun, Tuhan memberkati pun tapi kita nggak mau bekerja, padahal firman Tuhan berkata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Tuhan sudah memberkati nih. Kalau kamu bekerja, kamu berbuat, maka yang kamu kerjakan jadi berhasil. Tapi karena nggak kerja apa-apa, nggak ada hasil apa-apa juga. Sia-sia juga. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua untuk paham kita harus berdoa. Boleh katakan amin? Yang kedua, kita harus bekerja. Juga boleh katakan amin. Dua-duanya kita punya berdoa, bekerja, berdoa, bekerja, berdoa, bekerja. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita katakan amin. Dan tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Nah, hari ini secara spesifik kita akan bicara tentang bekerja ini. Sama-sama bekerja, jangan asal kerja. Bekerjalah dengan hikmat. Itu akan mempengaruhi produktivitas kita. Itu akan mengaruhi multiplication. Seberapa level pelipat gandaan yang kita alami dalam hidup kita. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Jadi besi itu bicara tentang hikmat. Ternyata besi bisa menjadi tumpul kalau nggak diasah. Saudara sudah pintar sekarang tapi nggak belajar lagi, nggak diasah lagi, bisa jadi tumpul. Kalau besinya tumpul, mau nebang pohon yang sama, sekarang butuh tenaga yang lebih besar. Ada orang yang kerjanya keras, kerjanya kuat, tapi tanpa hikmat, hasilnya minim. Mengecewakan. Itu sebabnya pertajam besi saudara. Pertajam hikmat saudara. Sementara Anda bekerja dengan besi hikmat yang tajam, mulai hari ini doa saya, produktivitas saudara meningkat. Pelipat gandaan saudara bertambah. Dan tahun ini bukan cuma maju, tapi great multiplication. Sungguh-sungguh Anda alami di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi bekerja dengan apa? Hikmat. Jangan asal bekerja. Bekerjalah dengan hikmat. Nah, seperti apa itu? Ayo kita lanjutkan pembacaan kita. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalimat berikutnya saya ajak saudara perhatikan. Apa dicatat di sana? Berkuasalah. Boleh nggak semuanya dengan keras katakan berkuasalah? Lebih keras katakan berkuasalah. Anda pegang kata berkuasa ini, nanti saya jelaskan. Sekarang kita lanjutkan dulu pembacaan kita. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kata berkuasalah ini yang baru saja kita baca ini adalah Alkitab versi TB. Terjemahan baru. Sekarang saya ingin bacakan buat saudara ayat yang sama, bagian yang sama ini, tapi versi BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Ditulisnya begini. Kamu kutugaskan. Ini Tuhan ya. Kamu kutugaskan mengurus. Jadi yang di TB tadi berkuasa. Tapi di sini apa? Mengurus. Kata yang dipakai adalah mengurus. Ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Jadi ternyata ada berkuasa, ada yang namanya mengurus. Ternyata begini saudaraku, untuk kita berkuasa, untuk kita berkemenangan dan berhasil di dalam bidang yang kita kerjakan, kita harus belajar jadi pengurus yang baik. Kita harus belajar jadi pengelola yang baik. Segala sesuatu yang tidak diurus dengan benar, tidak dikelola dengan baik, rusak jadinya. Oke, hanya melalui kepengurusan yang baik, pengelolaan yang proper, yang benar, maka pertumbuhan terjadi.
kemajuan ada. Bahkan pelipat gandaan yang dahsyat kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Anda renungkan di dalam hidup saudara, segala sesuatu yang tidak diurus dengan baik, rusak jadinya. Anda dikasih mobil baru, Anda dikasih motor baru, bagus enggak? Bagus, tapi enggak dirawat, enggak diservis, enggak dibersihin. Pokok dibiarin ngacau. Jadi cara penggunaannya enggak benar, enggak diurus dengan benar. Apa yang terjadi? Cepat rusak. Bagus pun enggak diurus, pasti rusak. Bisnis yang sudah maju, dikasih sama saudara, tapi tidak diurus dengan benar, dibiarin saja. Akhirnya para stafnya yang bekerja mau datang ya boleh, nggak datang ya boleh. Semuanya amburadul, kacau balau. Bisnis yang bagus pun di bawah manajemen yang salah, yang tidak diurus dengan benar, dari maju bisa mundur. Tahukah saudara, pernikahan juga sama loh. Keluarga juga sama loh. Ada banyak orang keliru. Banyak orang berpikir sudah menikah terus nggak ngapa-ngapain. Jangan heran pernikahannya, keluarganya, kebahagiaannya turun. Segala sesuatu yang tidak dikelola dengan baik pasti habis. Kalau karir saudara tidak dikelola dengan benar, keuanganmu, pekerjaanmu tidak dikelola dengan proper, rusak semuanya. Yang bagus pun hancur. Bahkan pelayanan juga sama, kelompok sel juga sama, gereja juga sama. Kalau tidak diurus dengan baik, akan terjadi yang namanya kemunduran. Artinya sebaliknya, kalau tahun ini kita mau mengalami kemajuan. Siapa yang tahun ini mau mengalami great multiplication dalam hidup saudara? Belajar jadi pengurus yang baik. Sama seperti Adam dan Hawa. Pada waktu itu ditempatkan di Taman Eden, terus dikasih tugas untuk apa? Mengurus. Jadi harus diurus tuh, bisnis perikanannya diurus. Benar apa tidak? Bisnis apa itu namanya? Burung-burung di udara, ikan-ikannya, dan lain sebagainya. Mereka harus bisa mengurus dengan baik. Taman Eden itu harus bisa diurus dengan baik. Maka itu akan bertumbuh dan berlipat ganda dengan dahsyat. Jadi Anda harus tahu, wise management akan menentukan seberapa level pelipat gandaan yang kita bisa alami dalam hidup kita. Banyak orang kadang-kadang gak menyadari ketika kita mengaminkan rema dari Tuhan, amin. Tahun ini tahun great multiplication, amin. Terus kita nunggu. Loh kok belum terjadi ya? Padahal butuh dua hal. Satu, Tuhan menurunkan hujan, Tuhan memberkati hidup saudara. Tapi juga yang kedua, kita mengurus dengan benar urusan yang harus kita kerjakan. Kita harus melakukan manajemen yang proper di dalam setiap bidang hidup kita, sehingga kita bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Anda perhatikan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf di Mesir, dia nggak punya modal, dia nggak punya koneksi, dia nggak punya banyak hal, tapi dia punya kemampuan memanage dengan baik. Under his management, di bawah manajemennya Yusuf, itu bisnisnya, rumah tangganya Potifar di makeover luar biasa. Tadinya di bawah manajemennya Potifar, hasilnya terbatas. Tapi ketika dihandle sama Yusuf, tiba-tiba terjadi lompatan yang luar biasa. Pelipat gandaan yang dahsyat. Sampai Potifar, ya sudah, kuserahin saja sama kamu Yusuf. Karena aku sendiri kalau ngurus ini cuma sekian, kamu yang ngurus hasilnya lebih banyak. Tahukah saudara, Anda boleh nggak punya apa-apa, tapi kalau di tangan saudara ada kemampuan mengelola yang hebat, maka orang akan ngantri untuk menyerahkan apa yang mereka punya untuk Anda kelola, dan Anda akan mengalami great multiplication di dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Under his management, di bawah manajemennya Yusuf, penjara itu terkendali dengan baik. Sebelum Yusuf di situ, kepala penjara berusaha untuk mengendalikan. Tapi kita tahu yang namanya narapidana nggak segampang itu. Terjadi banyak kekacauan. Terjadi banyak konflik. Dan akhirnya kepala penjaranya pusing. Tapi ketika Yusuf diberikan kepercayaan, dia handle itu. Sekarang ketertibannya luar biasa. Penjara yang sama, kebersihannya luar biasa. Sekarang semuanya under control. Sekarang bahkan ada produktivitas yang dihasilkan. Makanya kasih sama dia. Itu manajemen.
Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mau mengalami great multiplication tahun ini, belajar mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik, dengan bijaksana dalam hidup saudara. Maka akan terjadi kemajuan, akan terjadi pelipat gandaan yang dahsyat. Under his management, di bawah manajemennya Yusuf, Mesir yang sama, istana yang sama, bisa dikelola sedemikian rupa, sehingga melalui musim kelimpahan dan musim kelaparan, mereka survive. Hebat sekali. Dalam waktu 14 tahun, mereka men-take over satu negara. Mereka membeli, itu bukan kayak istilah, tapi itu real. Mereka mengambil alih, membeli satu negara hanya dalam waktu 14 tahun. Karena manajemen yang hebat. Jadi Anda harus tahu, Yusuf itu bukan cuma dapat hikmat untuk tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk tahu 7 tahun lagi kelimpahan, 7 tahun lagi kelaparan. Bukan cuma itu. Tapi dia punya kemampuan memanage, mengelola dengan bijaksana. Sehingga melalui semua masa itu yang terjadi, yang mereka alami, pertumbuhan dan pelipat gandaan dahsyat. Hari ini sementara firman Tuhan dibagikan, saya berdoa Anda diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan saya berdoa mulai hari ini, hikmat untuk mengelola dengan bijaksana diberikan, ditambahkan dalam hidup saudara, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita kelola, apa yang perlu kita kelola supaya kita bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat itu? Great multiplication sesuai dengan tema yang Tuhan kasih untuk gereja kita tahun ini. Kita mulai dengan yang pertama, kelola dirimu sendiri. Dimulai dari manage yourself. Sebelum engkau mengelola yang lainnya, belajarlah mengelola dirimu sendiri. Dan mengelola diri sendiri itu dimulai dengan mengelola hubungan pribadi kita, kerohanian kita dengan Tuhan. Start your life with God. Mulailah hidupmu dengan Tuhan. Mulailah setiap hari bersama dengan Yesus. Boleh katakan amin, saudaraku. Sebelum engkau sibuk yang lain, sebelum engkau meeting, sebelum engkau ketemu klien, sebelum saudara baca koran, jawab WhatsApp, saya mau ngomong sama saudara, setiap hari mulailah bersama dengan Yesus. Itu adalah bagian dari memanage, mengelola kehidupan rohani kita. Termasuk yang sekarang sedang Anda lakukan. Sementara Anda tiap minggu memprioritaskan ibadah seperti ini, Anda sedang mengelola kehidupan rohani saudara. Tiap minggu Anda disirami dengan kepenuhan Roh Kudus. Diisi dengan nasihat-nasihat firman Tuhan yang meluruskan jalan hidup kita. Tadinya mau nyimpang, mau tergoda, atau sempat gini, sempat gitu. Tapi firman Tuhan meluruskan hidup kita. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita terima impartasi dan pengurapan daripada Tuhan. Ini bagian dari mengelola kehidupan rohani kita. Tapi bukan cuma di ibadah minggu saja. Dalam kehidupan kita tiap hari. Saya dorong saudara bangun kedekatan dengan Tuhan. Sementara Anda tiap hari bangun pagi, pertama-tama ambil waktu doa dulu. Bersekutu intim dengan Tuhan dulu. Senangkan hati Yesus dengan pujian saudara. Dengan penyembahan saudara. Maka saudara akan dipenuhi dengan hadiratnya. Anda akan diisi dengan rohnya yang kudus mengalir. Memenuhi dan mengurapi saudara. Sampai spirit kita ini kepenuhan oleh Roh Kudus. Dan saudara akan mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani saudara. Itu bagian dari mengelola kehidupan rohani. Bahkan bukan cuma itu saja, saya dorong saudara ikut SOM. Di gereja kita ada namanya sekolah orientasi melayani. Di situ kita belajar tentang basic kekristenan. Sama-sama saudaraku ya, jadi orang Kristen. Ada orang Kristen yang fondasinya tuh kuat. Ada yang fondasinya lemah. Di kondisi biasa kayaknya nggak ada bedanya. Masih tetap ibadah, tetap ikut Yesus, tetap cinta Tuhan, tetap melayani. Tapi dalam hidup kita ini akan ada momen-momen tantangan hebat terjadi. Akan ada momen-momen kita menghadapi ini dan itu dan banyak hal. Dan di situ ditentukan seberapa kuat fondasi kita. Itu yang akan menentukan kita bertahan atau roboh. Doa saya 1000 roboh di kirimu, selaksa roboh di kananmu. Tapi
kehidupan rohani Anda, iman saudara, cinta saudara sama Tuhan tetap kokoh, tetap kuat. Sekali Yesus, selamanya Yesus, sampai akhir hidup kita. Nomor satu, yang utama, yang pertama, tetap Yesus. Karena itu bangun fondasi yang kuat kehidupan rohani saudara. Ikut SOM. Di gereja kita ada yang namanya SOM. Ikut retreat encounter. Di retreat encounter Anda akan mengalami kelepasan yang luar biasa. Dari berbagai macam ikatan-ikatan yang negatif yang ada dalam hidup kita. Itu bagian dari pertumbuhan rohani yang perlu kita manage, yang perlu kita kelola. Sehingga dari waktu ke waktu kita nggak stagnan, tapi maju lagi dan maju lagi. Dan di dalam Tuhan kita berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bagian dari mengelola diri sendiri. Roh kita, kerohanian kita harus dikelola. Yang kedua, jiwa kita, emotional well-being-nya kita harus dikelola juga. Mental health-nya kita harus dikelola. Karena kalau jiwa kita nggak dikelola, hati ini isinya banyak takutnya, banyak khawatirnya. Berapa banyak orang sebagian lagi dalam hidupnya isinya pahit hati terus, penuh dengan kecewa. Penuh dengan marah, marah sama sini, marah sama itu, marah menyalahkan dunia. Semua orang salah. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya selalu mengalami ketakutan, stres, depresi. Rasanya hidup ini berat terus, nggak enjoy dalam kehidupan ini. Bagian dari jiwa. Mental health kita itu harus dikelola. Jiwa kita itu harus diurus, dirawat dengan baik. Supaya kita punya jiwa yang sehat. Doa saya bukan cuma rohnya kita, kerohaniannya yang baik. Tapi jiwanya kita juga baik. Mental health-nya kita juga baik. Amin. Kelola juga waktu saudara. Waktu yang sama kita semua punya 24 jam sehari. Kita harus sadar. Dikelola dengan baik dan dibiarkan berlalu begitu saja. Pasti hasilnya berbeda. Buat kita mungkin nggak ngerasa penting ya, nggak apa-apa, sudah jalan aja. Tapi over the time, semua tuh gitu, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Anda hari ini nggak produktif, besok nggak produktif, nggak apa-apa. Akhirnya tiba-tiba tahun ini 2024 berlalu habis dan no progress, nggak ada kemajuan. Karena yang saya tahu kemajuan yang besar, pelipat gandaan yang dahsyat dimulai dari yang kecil setiap hari. Karena itu manage your time. Kelola waktu saudara dengan bijaksana. Kelola kesehatan saudara juga. Tubuhnya sama, tapi cara make tubuhnya beda, kesehatannya juga beda. Cara mengelola makanannya beda, nanti kesehatannya juga berbeda. Ini bagian dari manage ourselves. Mengelola diri kita sendiri. Dan buat saya pribadi, saya belajar gini saudaraku. Pagi hari ketika saya bangun, 1, 2, 3 jam pertama yang saya lakukan, itu menentukan sepanjang hari itu seperti apa kehidupan saya. Itu sebabnya kalau pagi hari saya bangun, saya pakai itu untuk merecharge my spirit, soul, and body. Jadi saya nggak mau langsung tancap gas, langsung sibuk. No. Sebelum saya kerja, sebelum saya ini dan itu, saya harus di-recharge dulu, diisi dulu. Secara spirit, saya harus masuk hadirat Tuhan, masuk dalam doa, diisi dengan pengurapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saya. Dan sementara saya mendekat sama Tuhan, seperti Daud ngomong gini, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Berarti waktu kita dekat sama Tuhan, kita juga merawat jiwa kita. Betul apa tidak? Tadinya gelisah, sekarang ada ketenangan. Tadinya aduh ngerasa serba gak enak, campur aduk di hati. Tapi sekarang ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, bertahta di dalam kehidupan kita. Anda dapat itu ketika sudah dekat sama Tuhan. Beda loh memulai hari dengan hati yang sumpek sama memulai dengan damai. Memulai dengan sukacita. Saya yakin produktivitasmu berbeda. Saya yakin ketajaman saudara, akurasi saudara dalam mengambil keputusan pasti berbeda. Karena itu 1, 2 jam, 3 jam pertama itu penting tuh. Di situ saudara mulai membersihkan hati dari hal-hal yang negatif.
dari kemarahan dibuang. Urusan sama Tuhan lah. Buang kemarahan saudara, buang kejengkelan saudara, buang pahit hati, buang kekecewaan. Beresin sama Tuhan. Hati saudara bersih. Jiwa saudara sehat. Bukan cuma itu, pagi hari saudara, saya biasanya juga pakai untuk belajar. Saya belajar firman. Bukan cuma belajar firman, tapi saya juga belajar hal-hal yang saya tahu saya butuhkan. Saya belum kuasa itu, saya pakai untuk belajar. Saya belajar ini, saya belajar itu. Saya ngisi otak saya mengisi pikiran saya. Saya mempertajam skill-skill saya setiap hari. Jadi bukan cuma spiritnya dia yang di recharge, tapi secara jiwa, secara pengetahuan, secara skill diisi juga. Tubuhnya juga. Saya dorong saudara, ayo kita memulai hari kita isi dengan makanan yang sehat. Makanan yang berkualitas. Mungkin saudara juga bisa berolahraga. Jadi kita pastikan ketika kita start setiap hari, spirit, soul, and body, kita ready. Dan ketika kita ready, kita berkarya. Hari itu jadi hari yang hebat. Itu hari yang dijadikan Tuhan. Kita berkarya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Belajar saudaraku. Yaitu manage yourself. Manage yourself termasuk urusan manage your passion. Kelola passion saudara, kelola pekerjaan saudara. Orang Jepang punya falsafah kerja namanya ikigai. Apakah ada yang familiar dengan ikigai? Ya sebagian ada, sebagian mungkin saudara nggak ngerti apa itu ikigai. Sederhananya ikigai itu purpose of life, tujuan hidup. Ya, jadi mereka punya falsafah kalau hidup, bekerja, bukan asal bekerja. Tapi bekerja sesuai dengan tujuan hidup. Sehingga hidupnya bermakna. Sehingga bisa bahagia, berharga, dan produktif. Karena itu mereka punya 4 prinsip saudaraku dalam ikigai ini. Yang pertama, kerjakan apa yang kamu cintai. Jadi sama-sama bekerja, jangan cuma kerja, tapi kerjakan yang kamu cintai sesuai dengan passionmu. Yang kedua, kerjakan yang kamu kuasai sesuai keahlianmu. Kadang-kadang antara yang kita suka sama yang benar-benar keahlian kita bisa sama, tapi juga bisa beda. Paling indah itu kalau apa yang kita sukai, kita kerjakan segenap hati, di situ kita belajar. Dan semakin lama semakin ahli, skill kita di situ, keahlian kita di situ. Yang ketiga, kerjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kerja ini bukan cuma saya kepengen ini, saya kepengen itu. Tapi apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Apa yang kita bisa lakukan jadi berkat buat orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, kerjakan sesuatu yang Anda bisa dapat penghasilan, bisa hidup di situ. Ya ada banyak orang pokok saya mau kerjanya sesuai passion saya, tapi passionnya nggak menghasilkan apa-apa. Ya juga akhirnya ada yang missing juga. Makanya 4 hal tadi yang kamu cintai, kerjakan yang kamu kuasai, kerjakan yang jadi berkat buat orang lain, dibutuhkan orang lain, dan yang menghasilkan. Saya berdoa ya kita semua bisa menemukan ikigai kita. Dan mulai hari ini apa saja yang kita kerjakan berhasil. Hidup kita bermakna, kita bahagia, hidup kita produktif. Jadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Saya merasa dalam hidup saya menemukan ikigai saya. Melayani Tuhan adalah ikigai saya. Oke, ini melayani Tuhan itu sesuatu yang saya cintai. Gak ada yang maksa saya melayani. Sejak dari kecil saya sudah melayani Tuhan. Dan karena saya suka melayani Tuhan, saya semakin lama skill di dalam melayani juga semakin bertumbuh. Saya tidak asal sekedar mengerjakan pelayanan, tapi saya mengasah ketajaman saya. Saya tidak asal jadi pastor, asal jadi gembala, tetapi saya tahu bagaimana memimpin satu pelayanan. Belajar juga. Di situ ekspertis saya.
Oke, mungkin saya nggak tahu urusan yang lain, tapi urusan pelayanan saya tahu, saudaraku. Ya, karena itu bidang saya. Yang ketiga, saya tahu pelayanan saya jadi berkat buat orang lain. Karena banyak jiwa-jiwa yang terhilang, mereka butuh pengampunan dosa, mereka butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Banyak orang yang lemah, butuh kekuatan baru daripada Tuhan. Banyak orang yang gak ngerti arah dalam hidup, mereka butuh tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi pelayanan saya jadi berkat, dan Tuhan juga pelihara hidup saya. Tuhan juga memberkati kehidupan saya. Saya menemukan ikigai di dalam melayani Tuhan. Doa saya, sementara firman ini dibagikan, Roh Kudus membantu saudara. Roh Kudus menuntun hidup saudara. Sehingga dari hari ke hari Anda bisa menemukan ikigaimu. Sehingga engkau produktif, berhasil dalam hidup saudara. Hidupmu bermakna, hidupmu jadi berkat. Nama Yesus dipermuliakan. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, belajar untuk mengelola timmu. Jadi kalau kita mau mengalami great multiplication, gak bisa sendirian. Kita butuh tim. Karena itu belajar mengelola tim saudara. Ini yang dilakukan oleh Raja Salomo. Ini alasan kenapa dia jadi raja yang paling sukses di zaman itu. Mari kita baca 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Nah lihat nih saudaraku ya, begitu jadi raja, next stepnya apa? Langkahnya Salomo apa? Ayat berikutnya. Inilah para pembesarnya langsung membentuk kabinet dia. Benar apa tidak? Langsung ngangkat itu. Membentuk timnya. Kenapa? Karena Salomo tahu nggak mungkin dia ngurusin urusan sebesar itu sendirian. Dia butuh tim. Mari kita lihat timnya seperti apa. Asarya bin Sadok menjadi imam. El-Horef dan Ahakia, anak-anak sisa, menjadi panitera negara. Ini yang in charge urusan administrasi, kesekretariatan, pengadilan, panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Jadi timnya beda-beda ya. Jadi satu tim itu enggak semuanya sama semua. Tapi ada beda-beda nih timnya Salomo. Kamu bagian ini, kamu bagian itu. Lanjutkan lagi. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Sadok dan Abiatar menjadi imam. Asarya bin Natan mengawasi para kepala daerah. Sabut bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Ada juga ternyata kepala istana. Walaupun di sana sudah banyak pejabatnya, tapi butuh kepala istana supaya istana bisa running well. Diurusin dengan tertib baik semuanya, kepegang semuanya. Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Ternyata dikelola dengan baik nih. Oke, bulan ini tanggung jawabnya kepala daerah ini. Bulan berikutnya kamu yang tanggung jawab ya. Bulan berikutnya kamu yang handle ya. Jadi ada kepengelolaan dengan baik. Lihat saudaraku, Salomo begitu jadi raja, pertama dia bentuk kabinetnya, dia bentuk timnya. Terus kemudian dia koordinasikan antar bagian, kamu nanti koneknya sama ini begini. Supaya dalam kerja nggak tabrakan. Alurnya dibuat jelas. Alur kerja di istana yang pertama ini dulu, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Ada kejelasan. Karena kalau timnya ada, tapi alurnya nggak jelas, pembagian kerjanya nggak jelas, otoritasnya nggak jelas, apa yang terjadi? Tabrakan. Gesekan satu yang lain. Jangankan kerja produktif. Ribut sendiri. Kacau balau. Perpecahan terjadi. Kalau tidak dikelola dengan benar. Dan untuk mengelola ini, Salomo harus siap untuk sibuk. Siap untuk repot. Anda harus tahu loh. Kalau Anda mimpin tim, itu untuk komunikasi,
harus siap untuk sibuk. Oh bagian ini salah pengertian, bagian itu salah pengertian. Oke, kita pertemukan, kita bicara lagi. Benar apa tidak? Ada problem, oke kita cari solusinya. Supaya apa? Koordinasi jalan dengan benar. Ada yang gak ngerti tugasnya, kita panggil, kita training lagi. Jadi Salomo ini tahu bagaimana mengelola timnya, memanage timnya dengan benar. Karena itu tidak heran di bawah manajemennya Salomo, bangsa Israel masuk di masa kejayaan menjadi bangsa yang paling diberkati. Lihat saudaraku, jadi selalu dua. Satu blessing dari Tuhan, tapi yang kedua ada bagiannya peranan manajemen. Karena Tuhan mau hasil itu muncul, Tuhan turunkan hujan dan ada orang yang mengusahakan. Jadi kalau kita berpikir tahun ini great multiplication, amin, terus kita duduk diam dan gak ngapa-ngapain, jangan heran nanti tahunnya habis dan kita gak ngalami apa-apa. Hari ini sadarilah kita butuh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, kita butuh mengelola tim kita dengan benar. Pertanyaan saya buat saudara, apakah Anda mengelola keluarga saudara dengan benar? Apakah saudara mengelola tim yang dipercayakan kepada saudara dengan baik? Mungkin Anda seorang supervisor. Atau saudara seorang pengusaha, apakah saudara mengelola bisnis saudara dengan proper? Ya, atau saudara seorang ketua kelompok sel, saudara seorang SGD ibadah, atau apapun bagian yang dipercayakan kepada saudara, jangan kerja sendiri. Kerja tim, kelola tim saudara dengan benar. Kalau Salomo kerja sendiri, dia sendiri jadi panitera, dia sendiri jadi imam, dia sendiri jadi bendahara, dia sendiri jadi kepala bagian ini, kepala, semuanya dia urusin sendiri, mati muda dia. Stres dia. Tapi karena dia mengelola dengan benar, jaya dia. Makmur dia, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Doa saya itu yang akan Anda alami dalam hidup saudara. Ada kejayaan, ada kemajuan, ada keberhasilan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bahkan Salomo ini, dia tahu prinsip di dalam membangun tim. Always work with the best. Selalu kerja dengan orang-orang yang terbaik. Karena kualitas tim kita menentukan kualitas multiplikasi kita. Menentukan kualitas kemajuan kita. Kalau Anda kerjanya sama orang yang gak becus, Anda kerjanya sama orang yang gak jujur, Anda kerjanya sama orang yang suka nyuri, Anda kerjanya sama orang yang malas, Anda gak bisa kerja. Anda mungkin bisa buat perjanjian, oke, dikasih perjanjian macam-macam, gak boleh ini, gak boleh itu, peraturannya macam-macam. Itu cuma di atas kertas. Anda mau berharap hasil apa kalau kerjanya sama orang yang gak jujur? Anda kan cuma diakalin nanti. Peraturannya banyak ini itu, akalnya lebih banyak. Saudara gak bisa asal bekerja sama. Anda harus ketemu orang yang benar. Salomo begitu. Waktu dia mau membangun bait Allah, dia gak asal. Dia kerja bersama Raja Hiram. Yang pada zaman itu orang topnya, number one-nya urusan perkayuan. Dia tahu ya material yang bagus itu seperti apa saja. Dia orang expertnya di bidang itu. Kalau saudara kerja sama orang yang benar, Anda nggak repot. Anda lakukan bagianmu, dia lakukan bagian dia, berkolaborasi bersama-sama, bersama-sama kita lebih maju. Bersama-sama kita lebih produktif. Bersama-sama kita lebih besar. Ini kerja tim. Jadi hari ini belajar untuk kerja dengan tim yang tepat. Di gereja kita juga sama. Kita berusaha melakukan ini dan itu. Saya sudah perhatikan dan belajar dari pengalaman. Pokok kalau orangnya benar nanti jadi dengan baik. Tapi kalau keliru ya sudah akan amburadul. Kacau balau. Karena itu mari kita belajar untuk mengelola tim kita dengan bijaksana. Oh, saya berdoa anugerah untuk bisa dapat tim yang hebat. Tuhan berikan kepada saudara. Anugerah untuk bisa mengelola tim saudara dengan bijaksana. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Kelola keuanganmu.
Siapa yang tahun ini mau khusus di bidang finansial, tahun ini ada kemajuan pesat, pelipat gandaan dahsyat di dalam keuangan saudara? Boleh lambaikan tangan saudara. Belajar mengelola keuangan saudara. Keuangan yang sama dikelola dengan cara yang berbeda, hasilnya beda. Makanya Salomo salah satu tim yang dia bentuk yang paling penting, dia punya bendahara. Betul apa tidak? Tadi dalam daftar timnya Salomo, pertama ada imam, kedua panitera, yang ketiga apa? Bendahara. Jadi dia punya orang yang memang ngurusin di situ, karena dia memang raja ya, urusannya banyak. Jadi memang ada bagian khusus di situ. Sudah perhatikan, orang-orang yang di atas pasti mereka punya tim keuangan yang kuat. Salomo ini tim keuangannya powerful. Karena bagaimana keuangan yang sama di sebuah perusahaan atau organisasi atau gereja atau rumah tangga atau keluarga, keuangannya sama tapi dikelola dengan cara yang berbeda, hasilnya beda. Penghasilan yang lebih tinggi dikelola dengan jelek, hasilnya lebih rendah daripada penghasilan lebih rendah dikelola dengan lebih baik. Kalau saudara punya penghasilan 10 juta setiap bulan, tapi tidak dikelola dengan baik, dibandingkan sama orang yang penghasilannya 7 juta, tapi tahu mengelola dengan baik, saya mau yakinkan saudara, yang ini akan lebih kaya. Jadi lebih kaya apa tidak itu tidak selalu ditentukan penghasilannya lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi juga sangat ditentukan cara mengelola penghasilan yang sama. Itu menentukan kemajuan atau kemunduran. Keuangan yang sama, penghasilan yang sama, dikelola dengan cara tertentu, hasilnya minus. Penghasilan yang bersama, dikelola dengan cara beda lagi, hasilnya netral. Enggak minus, tapi enggak plus. Penghasilan yang bersama dikelola dengan cara yang lebih baik lagi, akan ada pertumbuhan, akan ada yield, akan ada hasilnya yang muncul. Tapi sama-sama ada hasil yang muncul, dikelola dengan lebih baik, dengan lebih bijaksana lagi, hasilnya akan semakin besar. Keuangan yang sama dikelola dengan cara gini, hasilnya 30 kali. Dikelola dengan cara yang lebih strategis lagi, hasilnya 60 kali. Dikelola dengan cara yang sangat strategis, hasilnya 100 kali. Jadi apakah 30 kali, apakah 60 kali, atau 100 kali, itu bukan keberuntungan. Asal keberuntungan. Tetapi how you manage them. Bagaimana saudara mengelola saudara, keuangan saudara akan menentukan apakah hasil saudara 30x, atau 60x, atau 100x. Sangat ditentukan oleh manajemen saudara. Karir saudara majunya menghasilkan berapa kali ganda ditentukan bagaimana mengelola karir itu. Karirnya sama tapi hasilnya beda kalau dijalankan, dikelola dan pendekatannya dengan cara yang berbeda. Karena itu belajar. Banyak orang kalau bicara mengelola keuangan kadang-kadang ngomong sudah ngerti itu, makanya nggak maju. Karena buat kita pokoknya sudah mengelola. Tidak semua pengelolaan sama. Kita harus ngerti, oh kita punya blind spot di sini. Oh kita belum ngelakuin yang ini. Oh ini ada peta jalannya supaya tadinya cuma 10x, sekarang bisa 100x. Tadi perkaliannya cuma 10, sekarang perkaliannya 100. Good management akan menentukan yang satu hasilnya multiplikasi, yang satu multiplikasi dahsyat. Ditentukan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nah, sekarang saya mau bagikan yang simple saja, lebih ke personal finance. Saya nggak bicara tentang corporate finance. Ya, corporate finance Anda bisa punya jalan sendiri untuk belajar, tapi saya mau bicara personal finance saja yang lebih berguna untuk pribadi kita masing-masing ya. Oke, gimana kita bisa mengelola keuangan kita supaya kita bisa mengalami kemajuan di dalam keuangan kita.
Nomor satu, simpel banget. Buat budgeting. Buat perencanaan anggaran keuangan pribadimu, keluargamu. Jadi kalau Anda terima penghasilan 5 juta, pertanyaannya Anda sudah punya rencana belum? 5 juta ini dipakai untuk apa? Yang ini untuk apa berapa? Untuk apa berapa? Sudah ada belum? Untuk makan berapa? Anda punya rencana belum? Untuk transportasi, untuk investasi, untuk macam-macam. Atau sebagian orang berpikir, masih sedikit juga sama-sama habis, percuma dibuat budgeting. Nah itu masalah. Karena Alkitab ngomong, barang siapa setiap perkara kecil, ia dipercaya perkara yang besar. Kalau untuk berkat yang kecil tidak di-planning dengan benar, tidak direncanakan dan dikelola dengan benar, ngapain Tuhan ngasih lebih besar? Kita tuh tidak jadi besar dulu, baru kita belajar mengelola. Mumpung masih kecil, kita belajar mengelola, makanya dipercaya besar. Jadi pertanyaannya, apakah saudara punya budgeting? Rencana dalam keuangan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua simpel kok, lakukan pembukuan. Lakukan pembukuan. Saudara punya enggak pembukuan? Catatan, pengeluaranmu setiap bulan realnya berapa? Tadi sudah buat rencananya. Sekarang realnya, saudara catat enggak? Ngumpulin nota enggak? Saya sampai hari ini masih ngumpulin nota loh. Makan berapa, nota itu kan banyak orang ninggal itu di kasir sana, dibuang. Saya masih kumpulin loh. Sampai hari ini, saya buat catatan, mutasi rekening, buat catatan, semuanya. Untuk pribadi. Untuk pribadi. Jadi kita dari situ ngerti, oh rencananya tadi untuk makan sebulan 1 juta. Ternyata jadinya 3 juta. Lah, kenapa ini? Kita bisa evaluasi, kok bisa ini? Oh saya salah ini. Oh karena kebiasaan saya yang ini saya jadinya boros ini. Kalau Anda nggak buat pembukuan, nggak ada pencatatan, lupa nggak ngerti uang kok tiba-tiba hilang semua? Belum akhir bulan kok sudah habis? Ngerti habisnya di mana aja tidak? Karena feelingnya kita masih tiba-tiba habis. Kita nggak membuat pencatatan dengan benar. Buat pencatatan yang baik. Yang ketiga, belajar menghargai uang kecil. Belajar menghargai uang receh. Kalau yang kecil kita ngomong, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti bolong yang nggak apa-apa, yang kecil-kecil itu, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu berlaku untuk maju sama berlaku untuk hilang. Hilang sedikit demi sedikit lama-lama banyak tuh. Lubangnya banyak tuh nanti akhirnya. Banyak orang kadang-kadang bahkan nggak ngerti. Habis tapi nggak tahu. Sudah posisi bangkrut pun belum tahu. Saya sudah ketemu sama berapa banyak yang ngalami seperti itu. Pokok cuma berharapnya it's okay. Tapi nggak ngerti realitanya. Realnya seperti apa. Karena takut menghadapi kenyataan. Iman tuh bukan cuma menenangkan diri kita sendiri. Iman tuh Anda tahu benar kenyataannya seperti ini. Tapi engkau tetap percaya Tuhan sanggup ambil alih. Tuhan sanggup turut campur. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Haleluya. Jadi belajar dari hal-hal yang simpel seperti itu. Nanti saudara akan melihat dari yang kecil, tapi Tuhan percayakan yang besar kepada saudara. Urusan yang simpel-simpel gitu, dari situ nanti Anda belajar. Akan lebih skillful lagi. Kemarin waktu saya di Jogja minggu lalu, ketemu sama salah satu pelayan Tuhan, kita bicara tentang investasi. Ya, dia beli rumah senilai sekian. Sama-sama uang yang dia keluarkan, kita bicara dengan cara yang berbeda. Dia bisa dapat yang tadinya 1 rumah, sekarang dapat 3 rumah plus modal kerja yang sangat besar. Lah, padahal rumahnya sama. Tapi yang kayak gitu nggak kepikir. Kenapa? Karena masa bodoh, nggak mikir, nggak ada perencanaan, nggak ada ini itu. Makanya uang yang persis sama di-manage berbeda, hasilnya berbeda. Mungkin Anda nganggap yang saya omongkan ini omong kosong dan nggak masuk akal. Itu terjadi. Kenapa? Belum nyampe kita. Tapi kalau sudah ngerti bagaimana ini dibuat gini, dibuat gitu, nanti Anda akan ngerti.
Manajemen yang berbeda. Yang satu hasilnya 10x, yang satu 100x, yang satu 1000x. Oh, doa saya tahun ini yang Anda alami bukan cuma 30 kali. Bukan cuma 60 kali. Doa saya tahun ini 100 kali ganda. Pelipat gandaan yang dahsyat. Berkat Tuhan yang dahsyat tercurah dalam hidup saudara. Amin. Dan yang terakhir, belajarlah jadi bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya. Yang jujur. Yang setia. Melalui persepuluhan. Sejak minggu pertama kita sudah belajar firman Tuhan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Sebagian orang mungkin berpikir, emangnya kalau saya nggak bersepuluhan, so what? Coba aja saudara tes. Emangnya kalau saudara misalnya pengeluaran saudara urusan transportasi dipotong, so what? Ya sudah, akan ada konsekuensinya. Kalau nggak mau bayar uang sekolah anak, ngapain bayar sekolah anak? Sudah belajar sendiri aja di rumah. So what? Akan ada konsekuensi buat pendidikan anak saudara. Dalam hal kita sama Tuhan juga sama. Semua yang kita punya, semuanya datangnya daripada Tuhan. Talenta kita, kesehatan kita, berkat-berkat kita, semuanya sumbernya daripada Tuhan. Biarlah dalam hidup kita ini, harta kita pakai memuliakan Tuhan dengan harta kita. Biarlah melalui harta kita, kerajaan Allah diperluas. Biarlah melalui harta kita, pekerjaan Tuhan dimajukan. Biarlah melalui harta kita, banyak orang diberkati. Nanti Anda akan melihat dalam hidupmu bukan hanya usaha manusia. Tapi Tuhan akan menurunkan hujan berkat-Nya, hujan anugerah-Nya, hujan kemurahan-Nya. Dan Anda akan menikmati yang namanya favor like never before. Amin. Semuanya mau? Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan Yesus pertolongan, pengharapan, kota benteng di dalam kehidupanmu. Sama-sama kita menjalani hidup kita ini. Jangan mau menjalani hidup ini dengan kekuatanmu sendiri. Karena manusia terbatas, siapapun kita butuh Tuhan memberkati hidup kita. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kita butuh keselamatan dari Tuhan. Jadi buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, ayo buka hati supaya dia masuk dalam hidup saudara. Maka engkau akan terima pengampunan dosa dan engkau akan terima hidup kekal, jaminan keselamatan, bisa, pasti masuk surga. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus,
masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai hari ini aku mau ikut Yesus, melayani Yesus. Hidupku ini milik Kristus. Dan aku percaya aku sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, siapa mau doa dan minta supaya Tuhan memberikan hikmat sehingga kita bisa mengelola hidup kita, mengelola pekerjaan kita, mengelola kesehatan kita, mengelola tim kita, secara khusus mengelola keuangan kita. Anda yang merasa butuh hikmat dan pertolongan dari Tuhan, mari angkat dua tangan saudara dan katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku butuh hikmat-Mu. Berikan kepadaku hikmat untuk mengelola keuanganku, pekerjaanku, sehingga apa saja yang aku kerjakan berhasil. Mari semuanya angkat suara masing-masing berdoa dengan Tuhan. Minta hikmat itu, mampukan aku Tuhan untuk mengelola keuangan dengan baik, dengan bijaksana, mengelola karir, mengelola toko, pabrik, bisnis ini dengan bijaksana. Beri aku pencerahan itu ya Tuhan. I need your wisdom, oh Lord. I need your wisdom, oh Lord. Like you give wisdom to Solomon. Seperti Engkau memberikan hikmat kepada Salomo, berikan juga kepadaku ya Tuhan, hikmat untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan, apa yang ada padaku. Beri aku hikmat-Mu ya Tuhan. Beri aku hikmat-Mu ya Tuhan. Give me your wisdom, oh Lord. Oh ralabasya, 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 ralabasya. Jesus, Jesus. Yang terakhir, siapa di antara saudara mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku komit mau jadi pengelola, bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya, yang baik dan yang setia. Karena sesungguhnya semua yang kita punya juga berasal daripada Tuhan. Kalau kita mampu, Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita bisa, Tuhan sesungguhnya yang menolong kita. Nafas kita pun datangnya daripada Tuhan. Dia pemilik yang sejati segalanya dalam hidup kita. Kita ini hanya dipercaya sebagai pengelola. Siapa yang mau jadi pengelola kepercayaannya Tuhan yang baik? Angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, ajari aku jadi pengelola yang setia, jadi bendahara yang bisa dipercaya. Aku mau pakai hartaku mempermuliakan Tuhan, memperluas kerajaan Allah, dan jadi berkat. Mari semuanya berdoa, sampaikan komitmen itu sama Tuhan. Pakai aku, hartaku untuk kemuliaan-Mu. Aku mau komitmen Tuhan, mengembalikan persepuluhan. Aku komitmen menggunakan hartaku ini jadi berkat, memajukan pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Pakai aku ya Tuhan.
bersama-sama kita katakan, amin. Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Minggu depan kita akan masuk di seri firman Tuhan baru. Judulnya adalah Experiencing God the Father. Mengalami Allah Bapa. Kadang-kadang banyak orang Kristen belum terlalu kenal dengan Tuhan. Yang penting berdoa sama Tuhan, pokok sama Tuhan. Tapi belum ngerti. Ternyata Allah kita itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan seiring dengan pengenalan kita akan Allah, di situ pengalaman kita sama Tuhan, kehidupan rohani kita bertumbuh. Makanya kayak tadi saya ngomong, manajemen itu beda-beda loh. Ada cara manajemen tertentu hasilnya minus. Ada yang hasilnya netral. Ada yang hasilnya bisa maju. Majunya beda-beda, 30 kali. Ada yang majunya 60 kali. Ada yang majunya 100 kali. Nah ini beda-beda saudara. Pengalaman sama Tuhan juga sama. Kalau pokok Tuhan sudah gak ngerti apa-apa lagi. Ya, makanya bertumbuh dalam kehidupan rohani. Saya percaya akan banyak orang mengalami Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi dalam hidup saudara. Ngalami pemulihan hati Bapa. Karena itu saya dorong saudara, jangan lewatkan seri firman Tuhan bulan depan. Ajak keluarga, ajak teman saudara datang dan biarkan mereka mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Kita angkat dua tangan kita. Aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Kiranya hidupmu jadi berkat, melalui kesaksianmu banyak jiwa diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin.